Barang siapa yang membaca hadiah Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka bagi orang tersebut akan diberi kelapangan dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, inilah berbagai macam fadilah bagi orang yang membaca hadiah atau bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka akan dikabulkan setiap maksud dan keinginannya. Diriwayatkan oleh para guru yang telah mendapat kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezekinya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah bagi Syekh Abdul Qadir, maka harus segera dilaksanakan agar kelak jangan disebut orang yang menantang dan dikhawatirkan akan menerima kutukan. Barang siapa yang bersedekah makanan yang manis-manis pada setiap malam Jumat, lalu dibagikannya pada fakir miskin, dan sebelumnya sudah membaca hadiah ataupun bertawasul dengan membaca suratul Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dikabulkan segala maksudnya dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca suratul Fatihah kemudian dihadiahkan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka bagi orang tersebut akan diberi kelapangan dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia maupun akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudu disertai dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kebahagiaan pada hari itu baginya serta akan dilebur dosanya. Dalam kitab Haqa'iqul Haqa'iq diriwayatkan ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir kemudian mengadukan hal tentang anaknya. Saya hanya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkannya kembali, hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh Abdul Qadir berkata, sekarang juga pulanglah, dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu. Lalu perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Ternyata anaknya itu tidak ada. Sementara itu ia pun segera kembali. Ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melaporkan bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya yang begitu menggebu-gebu. Namun ketika tiba di rumahnya, ternyata anaknya belum ada juga. Dengan penuh keyakinan ia tidak merasa putus asa, datang lagi dan menghadap kepada Syekh sambil menangis dan menjerit-jerit memohon kepadanya supaya anaknya itu hidup lagi. Sejenak kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini juga sudah berada di rumahmu. Dengan penuh harap ia pun pulang menuju rumahnya kembali. Dan setibanya di rumah, ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya. Sungguh saya merasa malu ya Allah oleh seorang perempuan yang sampai 3 kali ia mengadukan tentang anaknya. Apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab,
Semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar, tidak salah. Dan untuk diketahui, pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah, waktu itu malaikat baru saja mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan yang ketiga kalinya, pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengadu lagi kepada Allah, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu. Hanya sekilas selintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar. Hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul semua. Dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat dan cukup makan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya di balik itu semua, ya Allah?" Ketika itu Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati. Sekarang silahkan kamu meminta, pasti akan kuberi." Dengan spontan Syekh Abdul Qadir merebahkan kepalanya, bersujud syukur sambil berkata, "Engkau Khalik pencipta semua makhluk, dan aku makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberianmu. Rasa syukur yang tiada terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima." Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh Abdul Qadir dan bersabda, "Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali. Dan kalau kamu melihat ke tanah, tentu akan menjadi emas." Syekh Abdul Qadir berkata lagi, "Ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia." Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Namamu dibuat seperti namaku, pada imbalan pahalanya. Barang siapa menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku. Wallahu a'lam." Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan semoga sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.